Sobat 180, balik lagi di 180 Hangout. Gak kerasa kan kita udah ada di pertengahan bulan Januari 2021. Waktu berjalan dengan sangat cepat guys. Aku mau nanya deh, kebaikan Tuhan apa aja sih yang udah kalian rasain sampai detik ini juga? Kalau aku pribadi, aku tuh bersyukur banget karena Tuhan tuh selalu melindungi aku dan keluarga. Kami selalu diberikan kesehatan, terus kami selalu dicukupkan. Maka dari itu, aku tuh mengajak kalian untuk selalu bersyukur meskipun kita semua sedang mengalami masa-masa susah. Tapi ingat, Tuhan itu selalu ada buat kita dan Tuhan itu tahu yang terbaik untuk kita. Aku tahu kalian udah gak sabar kan buat dengerin sharingan hari ini. Tapi sebelum itu yuk kita doa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini Kau telah mengumpulkan kami lagi ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan melalui 180 Hangout. Kami meminta ya Tuhan agar Kau bukakan hati kami dan telinga kami, agar kami mau mengaplikasikannya ya Tuhan dan belajar tentang kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, tanpa panjang lebar lagi, please keep on watching. Shalom adik-adik semua rekan-rekan dan semua teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun kita berada. Kita bersyukur hari ini karena kita akan memuji Tuhan, kita mau menyatakan kebesarannya karena Dia adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Dia adalah Allah yang perkasa, Dia adalah Allah yang luar biasa dalam setiap kita. Haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Amin. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya.
selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Kita terus persiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya lebih lagi, untuk memuji Dia, menyembah Dia, menyatakan kebesaran-Nya dalam setiap hidup kita. Ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at His cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift You high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am Yours, forever Yours. There is a King who bore the scars of healing. There is a Son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, so wonderful. So here I bow to lift You high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am Yours, forever Yours. God, here and now be lifted high. Right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who broke me back to life, I am Yours, forever Yours. God, here and now be lifted high. Right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am Yours, forever Yours. So here I bow to lift You high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am Yours, forever Yours. So here I bow to lift You high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am Yours, forever
Engkau Allah kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan, menyatakan ucapan syukur kami Yesus, sebab hanya Engkau saja yang layak kami sembah dan kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Dialah Raja di atas segala raja. Haleluya. Shalom teman-teman 180, selamat datang kembali di 180 Hangout. Kali ini bersama dengan saya Ariel dan juga Jessica. Nah, Jessica ini bukan kebetulan ya. Jessica ini adalah istriku. Nah, sebelum kita memulai sharing kita pada kesempatan kali ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, yang mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang sempurna atas kehidupan kami, atas kehidupan keluarga kami Bapa, pekerjaan kami, keluarga kami Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan memulai sharing kami Tuhan di 180 Hangout ini Tuhan, biarlah Tuhan saja yang berperkara dan Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang memberikan kami pengertian tentang apapun yang sedang kami dengar Tuhan Yesus. Dan biarlah di tahun integritas ini Tuhan, kami percaya Tuhan boleh sampaikan sesuatu yang baru Tuhan buat kami, dan kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan kami lakukan di tahun integritas ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur buat kebaikan-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami sambut dengan sukacita firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Oke. Mumpung masih awal tahun gitu ya, kita benar-benar ngerti apa sih maksudnya tahun ini disebut tahun integritas. Iya, supaya selama setahun kita menjalani tahun ini tuh kita tahu betul apa yang Tuhan mau kita pelajari di tahun ini dan gitu. Kita lakukan di tahun ini ya. Oke, nah kesempatan kali ini kita dikasih tema tertindas namun tetap berintegritas gitu ya. Jadi artinya pasti dalam kehidupan ini ada hal-hal yang bikin kita tertindas gitu ya. Bikin kita tertindas tuh lebih ke apa yang membuat sesuatu yang bikin kita nggak nyaman. Benar aja ya. Sesuatu yang bikin kita kayak apa yang jadi sebenarnya hak kita, nah itu direnggut mungkin sama orang lain. Nah itu sering kali ada di mana aja sih sebenarnya, di pekerjaan kita atau mungkin di pertemanan kita, di sekolah atau apa, sebenarnya ada hal-hal yang kayak gitu. Udah pasti ada gitu, nggak mungkin nggak. Iya, penindasan itu pasti ada. Nah, kita pengen sharing gimana caranya walaupun ada penindasan, ada tekanan, ada injustice, tapi kita tetap bisa jadi pribadi yang berintegritas. Nah, sekarang aku pengen sih kita refresh lagi nih gitu ya, apa sih integritas itu. Nah, integritas itu menurut kita adalah cara bagaimana kita tuh benar-benar memegang teguh atau benar-benar berpendirian terhadap
perjanjian antara kita dengan Tuhan, orang lain, bahkan diri kita sendiri. Ada satu kebenaran yang kita udah pelajarin, yang kita sudah tahu gitu ya, dan kita benar-benar harus pegang teguh itu dalam kehidupan kita, dalam berbagai hal gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lagi ngalamin sesuatu yang gak enak, kita tetap bisa melakukan sesuatu yang baik, yang sesuai dengan perjanjian kita dengan, contohnya kita sebagai orang-orang percaya, perjanjian kita kepada Tuhan dengan firman Tuhan gitu ya. Ya sebenarnya ini datang dari diri kita sendiri juga sih, dan tapi datangnya itu dari mana sih? Dari hubungan kita sama Tuhan juga. Kalau kita punya hubungan yang baik sama Tuhan, pasti kita mau lakukan segala sesuatu dengan baik dan benar pastinya. Betul. Karena ada Roh Kudus dalam diri kita gitu. Jadi bisa ngerem, yang bisa ibaratnya kasih kita rem gitu ya, atau kasih kita warning itu kan Roh Kudus gitu. Kalau kita nggak ada Roh Kudus, mungkin aja kita jadi orang yang tidak punya integritas gitu. Iya. Jadi intinya adalah kita melakukan apa yang baik dan benar sesuai dengan apa yang sudah kita ketahui, yaitu dari firman Tuhan gitu ya. Mau ada yang lihat, mau nggak ada yang lihat, kita tetap lakukan kebenaran. Nah, menurut perjanjian baru, sebenarnya unsur paling penting dalam integritas itu apa sih? Yaitu ada kejujuran dan kepatuhan gitu. Kejujuran dalam arti kata, ya kita mengatakan apa yang benar di atas apa yang benar, dan mengatakan salah terhadap sesuatu yang salah gitu ya. Dan gak boleh dibalik tuh, gak boleh dibalik, dan kita patuh sama apa yang baik. Jadi firman Tuhan itu kan sebenarnya kan udah kayak apa ya, firman Tuhan itu kan pelita gitu ya, itu penunjuk jalan. Dan ketika penunjuk jalan itu sudah kita ketahui dan kita sudah baca gitu ya, itu yang harus kita patuhi. Nah, sekarang kita mau buka firman Tuhan tentang apa sih yang firman Tuhan katakan tentang integritas. Yang pertama dari Filipi 4 ayat 8, mungkin Jas bisa bacain. Oke, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Iya. Gampangnya adalah kita pikirin semua yang baik, semua yang Tuhan sudah berikan buat kita, semua path dalam firman Tuhan gitu ya, langkah-langkah yang harus kita ambil, itu yang harus kita pikirin gitu ya. Jangan mikirin yang lain, jangan mikirin cara-cara dunia gitu ya. Nah, kemudian satu lagi adalah Efesus 4 ayat 15. Bentar, aku bukain. 4 ayat 15. Bentar. Oke, aku baca ya. Efesus 4 ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Ya, jadi yang jadi dasar kita adalah kebenaran firman Tuhan, teman-teman. Amin. Ini yang harus kita ingat ya, kebenaran firman Tuhan yang harus jadi dasar kehidupan kita. Oke, itu yang Alkitab katakan tentang integritas. Jadi dua konsep pentingnya adalah tentang kebenaran dan kejujuran, segala sesuatu yang benar. Kenapa sih teman-teman kita sebagai anak-anak muda mungkin kurang familiar ya sama bahasa integritas nggak sih? Iya, ya kayak dewasa banget gitu. Dewasa banget ya kayaknya, bahasa orang kantoran gitu ya. Tapi sebenarnya ini adalah satu tuntunan yang puji Tuhan diberikan oleh gereja pusat kita, dan kita cukup bangga gitu ya, kita bisa mengerti sedini mungkin tentang apa sih itu integritas. Nah, mengapa kita harus berintegritas gitu? Karena integritas ketika kita melakukan kebenaran dan kita berpegang pada apa yang benar gitu ya, integritas itu akan melahirkan kepercayaan, benar ya? Iya. Jadi kalau misalkan kita memang kita tahu nih ada kebenaran dan kita selalu lakukan kebenaran, orang akan percaya sama kita. Dan ketika kita lakukan apa yang kita katakan, jadi kita bilang, nggak kok, gue nggak pernah bohong, dan benar-benar kita lakukan, kita emang nggak pernah bohong, akhirnya orang akan percaya sama kita. Dan lebih daripada itu, Tuhan percaya sama kita. Jadi Tuhan pasti, sebenarnya sumber-sumber berkat kita itu adalah dari mana Tuhan bisa percayakan sesuatu sama kita. Nah, gimana caranya supaya kita bisa dipercaya sama Tuhan? Adalah kita harus jadi pribadi yang berintegritas. Dan yang paling penting teman-teman, ini yang waktu aku siapin ini aku juga cukup diberkati gitu ya. Dan yang paling penting ketika kita berintegritas adalah bukan cuma Tuhan aja yang percaya sama kita, orang lain yang percaya sama kita, tapi diri kita sendiri, kita juga percaya sama diri kita sendiri gitu ya. Karena most of the times, kenapa kita nggak percaya sama diri kita sendiri? Karena kadang-kadang kita juga suka bohongin diri kita sendiri. Nah, ngomongin soal penindasan nih, penindasan tuh apa aja sih contohnya, Jas? Nah, biasanya tuh kalau mungkin yang paling dekat sama kalian gitu ya, terjadi di sekolah-sekolah gitu tuh biasanya bullying gitu ya.
itu kayak apa sih ya, kayak udah pasti ada gitu nggak sih di setiap sekolah gitu ya. Zaman kita dulu sekolah aja kita tetap ada ngerasain kayak gitu ya. Juga dibully tuh kayak apa ya, rasanya tuh kayak kita tuh nggak berharga gitu ya, kita kayaknya diinjek-injek sama orang gitu ya. Bener. Dan itu bikin kita juga jadi nggak percaya diri kan. Bener. Kayak minder, kita jadi minder, jadi nggak jadi apa namanya, nggak bisa ngapa-ngapain lah, takut mau ngapa-ngapain gitu ya. Nah, dan ini mungkin terjadi sama teman-teman yang mungkin sekarang masih sekolah walaupun sekolahnya masih lagi online gitu ya. Kalau penindasan online tuh gimana sih? Di chat-chat gitu kali ya? Komen Instagram kali ya. Gitu ya. Iya, jadi penindasan itu bukan berarti nggak selalu ngomong penindasan itu sesuatu yang physically gitu ya, tapi mentally itu terjadi gitu ya. Contohnya ya, bully. Bahkan itu lebih banyak nggak sih? Iya, sekarang bahkan lebih banyak yang secara mental gitu ya. Bahkan di diskriminasi, kayak kita dibeda-bedain, mungkin ya ada aja lah yang suka pakai sara gitu ya, pakai lihat agama apa segala macam. Mungkin teman-teman pernah ngalamin juga dibeda-bedain gitu ya. Kemudian bahkan yang paling buruknya, dan aku berdoa ini nggak terjadi sama teman-teman, mungkin pernah sampai yang dipukul, sampai di secara fisik gitu ya, pernah ditindas gitu ya, dan itu mungkin bisa meninggalkan luka buat teman-teman gitu. Nah, yang aku pengen share hari ini, yang kita mau share hari ini adalah bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang punya integritas meresponi hal-hal tersebut gitu. Bagaimana kita meresponi penindasan-penindasan yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita gitu ya. Bahkan di fitnah juga ya. Mungkin teman-teman pernah ngalamin juga di fitnah, dan itu adalah salah satu penindasan yang paling sakit gitu. Itu benar-benar ditusuk dari belakang gitu, dan itu pasti nggak enak. Mengagetkan gitu. Juga ya. Mengagetkan pasti juga gitu ya. Nah, bagaimana teman-teman bisa tetap bertahan sebagai pribadi yang berintegritas dalam keadaan-keadaan yang nggak enak kayak gitu. Oke, itu yang kita mau share. Nah, aku mau coba ambil contoh nih teman-teman gitu ya. Mungkin Jas juga tahu ya cerita tentang Yusuf. Teman-teman juga pasti udah tahu ya tentang Yusuf. Gimana dia itu adalah salah satu memang anak kesayangan dari papanya gitu ya. Anak papanya ada banyak, tapi entah kenapa sih, memang ya pasti ada aja ya anak yang lebih disayangin. Ya itu salah bapaknya juga kali ya. Nggak, oke. Anyway, pokoknya dia disayang banget sampai mungkin kakak-kakaknya, adik-adiknya itu jadi iri sama dia gitu ya. Kemudian dia dijebak nih sama saudara-saudaranya. Kemudian dia dijual jadi budak gitu ya. Kemudian kakak-kakaknya bilang sama papanya bahwa dia sudah mati gitu ya. Padahal ternyata dia dijual. Nah, gimana sih perasaan kalian kalau kalian tuh dalam tanda kutip jadi Yusuf gitu, dijual jadi budak gitu ya. Biasanya nyantai-nyantai di rumah, jalan-jalan ke mall, terus tiba-tiba out of nowhere kalian tiba-tiba dijual ke Zimbabwe misalnya gitu. Udah nggak ngerti bahasanya gitu kan, dijual dan dijadiin budak teman-teman. Jadiin budak artinya kalau budak itu zaman dulu adalah orang-orang yang emang disuruh paksa kerja tapi sama sekali nggak dapat bayaran gitu. Jadi benar-benar haknya tuh dirampas semuanya gitu ya. Nah, tapi apa yang kita bisa contoh dari Yusuf? Yusuf udah pasti ngalamin penindasan ya, Jas ya. Bentuk penindasannya tuh apa tadi? Itu tadi ya, dijual sama difitnah sama kakaknya juga. Terus dijual, terus ya mungkin disakitin juga gitu ya. Pasti kan jadi budak, pasti kan didorong, diapain, dipukulin gitu ya. Nah, tapi apa yang kita bisa pelajarin gitu dari Yusuf? Sampai akhirnya Yusuf waktu itu dia dibeli oleh seorang pengusaha namanya Bapak Potifar. Terus waktu dia di rumah Potifar itu, kita coba sambil baca ya di Kejadian 39. Oke, kita buka ya. Ini coba kita baca yang ayat 10 nih. Yes. Ayat 10. Oke, ayat 10. Walaupun dari nih. Tunggu. Nih. Nih, yang ayat 7 deh, ayat 7. Oke. Kejadian 39 ayat 7. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Nah, jadi si Yusuf nih sampai kerja, tapi dia diajak berzinah lah dalam di rumahnya si tuannya Potifar ini gitu ya. Diajakin sama istrinya, si Nyonya Potifar. Kita sebut saja Nyonya Po gitu ya. Nah, tapi karena Yusuf ini dia merasa dia takut sama Tuhan gitu ya, dan dia mengerti ada kebenaran yang dia harus pegang gitu ya, dan dia akhirnya menolak untuk berzina. Di ayat 10 dibilang bahwa walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak
tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Jadi firman Tuhan katakan bahwa Yusuf di saat itu nggak mau nurut sama istrinya Potifar untuk ngajakin dia berzina gitu. Dan ini yang dipegang sama Yusuf. Dan akhirnya dia ternyata penindasan itu nggak berhenti buat dia. Abis itu dia difitnah lagi ya. Difitnah sama istrinya, dikira mau dikira dia menyetujui ajakan si istrinya ini gitu ya. Bahkan diputerbalikan gitu ya. Dibilangnya dia mau memperkosa si Nyonya Potifar ini gitu. Dan akhirnya dia dipenjara. Nah, di penjara pun gitu ya, dia tetap berpegang pada kebenaran bahwa dia ini punya Tuhan gitu ya. Dan akhirnya dia melakukan apa yang baik gitu. Dia jadi panutan, dia disukain di penjara, dan bahkan dia dipercaya untuk memegang kendali buat orang-orang di penjara. Nah, sampai akhirnya kita potong ceritanya, setelah penindasan yang dialamin, tapi dia tetap berpegang sama firman Tuhan, dia tetap gak mau jatuh dalam dosa. Akhirnya Tuhan punya waktunya, dan dia diangkat sebagai orang yang paling penting di Mesir gitu ya. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu contoh nyata firman Tuhan bahwa ketika kita ngalamin penindasan, emang sih aku ngomong gini kayaknya gampang gitu ya. Waktu kita ngalamin penindasan, sesuatu yang gak enak menimpa kita, tapi kita tetap berpegang sama firman Tuhan, percayalah bahwa Tuhan punya waktunya gitu ya, Jess ya. Sebenarnya itu tantangannya sih, karena kalau kita ngebayangin jadi Yusuf aja kayak dia bertubi-tubi banget kan, abis kayak dimusuhin kakak-kakaknya karena iri, terus dijual. Padahal sebenarnya pas dia di perjalanan dibohongin ibaratnya ternyata dijual. Terus dia sebenarnya kalau dia nggak deket sama Tuhan, dia bisa aja kabur atau bunuh diri atau ya merasa gue harus balas dendam sama kakak gue, meninggalkan Tuhan dan gitu segala macam gitu ya. Iya, terus ditambah lagi di kerajaan itu gitu ya, sebenarnya dia bisa aja mengiyakan Nyonya Potifar gitu, karena mungkin dia stres atau apa ya kalau nggak deket sama Tuhan. Nah, karena dia punya hubungan yang baik juga sama Tuhan, dia percaya dan memegang integritas itu sendiri, makanya dia bisa melalui itu gitu. Betul. Dan percayalah, saat kita benar-benar berpegang sama kebenaran firman Tuhan, Tuhan pada waktunya akan mengangkat kita. Nah, kemudian contoh selanjutnya adalah tentang Daniel nih di Gua Singa. Teman-teman udah pasti banyak denger ya. Jadi sebenarnya waktu Daniel ini kan sebenarnya dia udah jadi pejabat tinggi nih, ceritanya potong cerita dari cerita Sadrak, Mesak, Abednego gitu ya. Dari situ dia kan diangkat tuh jadi salah satu pejabat tertinggi. Tapi kemudian biasalah ya, netizen banyak yang iri gitu ya. Pejabat-pejabat lain gak suka sama dia, dan akhirnya dia dibenci, dijauhin, sampai dia dijebak nih gitu ya. Dia dijebak karena orang petinggi-petinggi yang gak suka sama dia nih ngajuin ke raja untuk bikin peraturan siapa yang gak nyembah sama Tuhan masukin ke Gua Singa. Karena dicari-carilah kesalahannya untuk menjatuhkan si Daniel nih apa gitu. Nah karena mereka kan lihat ya Daniel tuh begitu punya hubungan yang baik dengan Tuhan, rajin gitu ya, beribadah dan lain-lain, sehingga dicari apa ya kira-kira, oh kayaknya ini nih yang bisa menjatuhkan dia gitu ya, sampai segitunya ya. Jadi teman-teman gak usah kaget ya kalau ada orang-orang yang gak suka sama kita karena kita memegang kebenaran sampai dicari-cari kesalahannya. Teman-teman, I encourage you untuk tetap berpegang teguh sama kebenaran firman Tuhan gitu ya. Nah, kemudian sampai dia dimasukin ke Gua Singa, tapi teman-teman sebenarnya apa sih yang jadi hasil dari kepercayaan kita sama Tuhan? Ini yang aku dapetin waktu aku siapin firman Tuhan ini gitu ya, bareng-bareng sama Jess juga, adalah pembelaan Tuhan teman-teman. Waktu teman-teman benar-benar dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan yang gak enak, dalam keadaan yang ditindas sama orang-orang sekitar teman-teman, tapi teman-teman tetap berpegang teguh sama firman Tuhan, kemudian punya respon yang baik, artinya teman-teman gak jahatin balik orang-orang yang jahatin kalian gitu ya. Yang pasti muncul buat teman-teman pada waktunya adalah pembelaan dari Tuhan gitu ya. Dan akhirnya waktu Daniel masuk ke Gua Singa, ternyata singa nggak makan dia gitu ya, bahkan malah mulutnya ketutup semua. Dan itulah pembelaan Tuhan gitu teman-teman. Jadi ini yang membedakan kita. Maliaki 3:18 bilang bahwa Tuhan akan memberikan perbedaan antara orang-orang yang menyembah Tuhan dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan. Nah, ini contoh nih teman-teman, bahwa Daniel ini adalah orang yang takut akan Tuhan, dia menyembah Tuhan, dan orang yang menyembah Tuhan, Tuhan akan pasti kasih perbedaan. Dan itu yang terjadi, dan itulah pembelaan Tuhan yang bisa dia rasakan gitu ya. Bener. Oke. Nah, firman Tuhan mengenai pencobaan kita baca, ini bisa menjadi kekuatan buat kita semua. Yuk kita baca ya sama-sama ya Jess ya. Dari Matius 5 ayat 10
sampai 12. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ya, ini emang kalau bacanya kayaknya gampang gitu ya teman-teman. Tapi percayalah bahwa kita hidup sama Tuhan itu adalah sesuatu yang kita nggak bisa cuman mengerti gitu, tapi sesuatu yang memang harus kita alamin gitu ya Jas ya. Dan kita udah pernah ngalamin penyertaan Tuhan waktu lagi susah juga, dan Tuhan tetap sertain kita gitu ya. Dan aku berharap teman-teman bisa ngalamin sendiri gitu. Mungkin pernah ditindas, tapi habis itu dibela sama Tuhan. Nah, aku mau coba tutup sharing. Kita mau coba tutup sharing pada kesempatan kali ini dengan gimana sih Kak caranya untuk kita punya integritas. Tuh, yang pertama adalah kita harus bikin komitmen secara sadar dan menghormati apa yang kita sudah komit. Itu gimana sih? Yes, maksudnya? Ya sebenarnya sih itu datang dari diri kita sendiri ya, gitu. Dengan tadi kalian udah bisa dengar cerita-cerita dari Yusuf dan Daniel, itu harusnya membuka pikiran kita untuk bisa jadi orang yang seperti mereka gitu. Nah caranya gimana? Yaitu mulai dari diri kita sendiri. Yang pasti jangan lupa juga untuk terus bangun hubungan sama Tuhan, dan komitmen. Karena itu kekuatan juga buat kita. Betul. Gitu. Karena oh enggak, gue udah tulis nih, pokoknya gue akan jadi orang yang seperti ini, gue nggak boleh gini, gue nggak boleh gini. Itu kan ibaratnya tertulis aja gitu, tapi actionnya seringkali banyak rintangan juga, sebenarnya banyak tantangan juga untuk bisa jadi orang yang seperti itu gitu. Nah makanya teman-teman tetap harus punya hubungan yang baik dan tetap berpegang teguh gitu ya. Betul. Gimana caranya kita bisa berpegang teguh? Ya kita harus punya komitmen sama Tuhan gitu ya. Setiap hari gereja kita udah ada program 365 ya, teman-teman harus ikutin terus tuh saat teduh, karena itu yang jadi kekuatan buat setiap kita gitu. Kita komitmen bahwa kita mau jadi pribadi yang berintegritas gitu ya. Nah yang kedua, bagaimana caranya supaya kita punya integritas? Kita harus bisa memprioritaskan yang penting dan mengorganize. Jadi kita harus bisa mengatur kehidupan kita gitu. Kita jadi nggak bisa hidup tuh kalau kata orang dunia ngalir aja. Nggak bisa kayak gitu teman-teman. Kita harus bisa punya prioritas, dan juga kita harus bisa mengorganize. Kita harus bisa ngatur kehidupan kita. Bener, supaya karena aku juga termasuk tipe orang yang ngalir aja sih gitu ya. Kalau Ariel nih agak terstruktur, dia dari bangun pagi dia udah tahu dia mau ngapain aja sepanjang hari, sedangkan kalau aku tuh enggak. Tapi akhirnya seiring berjalannya waktu aku juga menyadari kalau ngalir aja kayak gitu tuh ternyata ngabisin banyak waktu juga yang terbuang, yang sebenarnya kita bisa ngerjain something gitu. Ya walaupun gak harus yang dari bangun pagi kalian udah tahu ya besok pagi gue mau ini mau ngelakuin ini, mau kemana gitu. Gak harus seperti itu, tapi seenggaknya jangan buang-buang waktu juga untuk doing nothing gitu loh maksudnya. Gitu. Saat kita tahu prioritas, jadinya kita nggak akan kehilangan integritas kita, karena kita udah tahu nih kita mau ngapain, kita udah tahu nih kita ada siapa sih kita gitu. Jadi apapun yang kita lakukan adalah sesuai dengan apa yang kita sudah atur, sudah kita rencanakan, dan terlebih adalah kita serahkan sama Tuhan semuanya gitu ya. Dan kemudian yang selanjutnya adalah gimana caranya supaya kita punya integritas? Kita harus belajar jadi pribadi yang jujur teman-teman. Saat kita jujur, orang akan menghormati kita gitu, dan saat orang menghormati kita itu akan sedikit lebih kecil kemungkinannya untuk orang menindas kita. Amin teman-teman. Jadi terlebih di atas penindasan gitu ya. Jadi orang yang jujur adalah sesuatu yang pasti menguntungkan kita, dan juga orang lain juga pasti percaya sama kita. Dan yang terakhir adalah bagaimana caranya supaya kita punya integritas? Kita harus jadi pribadi yang kuat dan harus teguh gitu ya. Be strong and courageous. Di Yosua 1 ayat 7 kita baca yuk sama-sama teman-teman. Ini jadi ayat terakhir kita. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Gitu ya, di firman Tuhan udah jelas banget. Kita harus kuat, kita harus teguh. Artinya kalau kita ngalamin penindasan, ya Tuhan punya waktu lah teman-teman. Mungkin teman-teman kalau Tuhan izinkan sesuatu hal yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kita, aku percaya
it's for a greater good. Bener ya Jas ya? Kita juga udah ngalamin ya, banyak banget. Kita awalnya kita nggak ngerti, Tuhan kok ini kok nggak enak banget sih rasanya, kita tuh kayak ngerasa ditindas, kita tuh kayak ngerasa hak kita tuh diambil gitu. Tapi ternyata Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang besar, untuk sesuatu yang lebih baik lagi teman-teman. Jadi yang paling penting adalah kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, yang paling penting adalah janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi, gitu ya. Jadi itulah yang kita mau sharing hari ini. Gimana caranya kita bisa bertahan, tetap jadi pribadi yang berintegritas walaupun dalam keadaan yang tertindas. Amin. Amin. Oke, itu aja. Semoga ini bisa memberkati teman-teman, bisa menguatkan teman-teman untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Jess, doa tutup. Mari kita teman-teman kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang baik di mana kami boleh sama-sama Tuhan sharing tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Bila setiap firman yang sudah disampaikan pada hari ini boleh berakar, bertumbuh, bahkan berbuah di dalam hati setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan lebih lagi Engkau berbicara, melanjutkan setiap apa yang sudah kami sharingkan hari ini, masing-masing pribadi, setiap pribadi Tuhan Kau sampaikan isi hati-Mu lebih lagi kepada setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau terus pakai kami menjadi berkat, saluran berkat, menjadi pribadi yang penuh dengan integritas Tuhan, dan pribadi yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di tahun yang gak mudah ini Tuhan, kami mau terus berpegang teguh kepadamu, kami mau terus jadikan Kau sebagai kekuatan kami, tempat perlindungan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat firman yang disampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. 180. God bless you. God bless.